Di kawasan Asia Tenggara, konflik di Laut Cina Selatan terus memanas. Salah satu rival utama Cina di kawasan ini adalah Filipina. Meski secara kekuatan militer sangat tidak seimbang, tapi ketegangan antara keduanya nggak bisa dianggap sepele. Tahun 2025, Filipina semakin berani apalagi setelah mendapat dukungan terbuka dari Amerika Serikat. Tapi, jika benar-benar terjadi konfrontasi, siapa yang sebenarnya lebih siap? Mari kita bahas perbandingan militer China versus Filipina tahun 2025. Mulai dari jumlah personel, anggaran pertahanan, hingga kekuatan udara dan laut. Cina memiliki sekitar 2 juta personel militer aktif, menjadikannya salah satu kekuatan darat terbesar di dunia. Dengan sistem pelatihan ketat dan wajib militer terbatas, mereka punya tentara yang siap tempur secara masif. Filipina memiliki sekitar 150.000 personel aktif dengan sekitar 120.000 pasukan cadangan. Meski jauh lebih kecil, pasukan Filipina punya keunggulan dalam penguasaan wilayah, terutama di area kepulauan dan operasi maritim kecil. Cina memiliki anggaran pertahanan sekitar 290 miliar dolar AS tahun 2025. Dengan angka sebesar ini, Cina mampu mempercepat modernisasi alutsista di semua lini, udara, laut, dan darat. Sementara Filipina hanya memiliki anggaran sekitar 5 miliar dolar AS. Tapi, menariknya, sebagian dari anggaran itu difokuskan ke modernisasi maritim dan pertahanan pantai, bukan pengembangan kekuatan besar-besaran. Cina memiliki lebih dari 3.300 pesawat militer, termasuk jet siluman J-20, pesawat tempur Su-35, serta drone tempur dan satelit pengintai. Filipina hanya memiliki sekitar 30 jet tempur dan pesawat serang ringan, termasuk FA-50 buatan Korea Selatan dan pesawat latih tempur ringan. Namun, mereka mulai aktif memperkuat kemampuan deteksi radar dan pertahanan udara. Cina memiliki lebih dari 350 kapal perang, termasuk kapal induk, kapal perusak, kapal selam nuklir, dan kapal penjelajah. Armada ini sangat aktif di Laut Cina Selatan, termasuk di sekitar wilayah yang diklaim Filipina. Filipina punya sekitar 80 kapal, mayoritas adalah kapal patroli cepat, korvet ringan, dan kapal penjaga pantai. Mereka juga sedang memperkuat kekuatan lautnya lewat kerjasama dengan Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Cina mengembangkan banyak senjata canggih secara mandiri, mulai dari rudal balistik jarak menengah seperti DF-21D, sistem pertahanan udara S-400, hingga drone pengintai dan AI militer. Filipina masih bergantung pada impor senjata dari negara lain, tapi mereka mulai fokus pada teknologi anti-invasi, seperti rudal anti kapal buatan India dan sistem radar canggih dari Amerika Serikat. Inilah faktor penentu yang nggak boleh diremehkan. Cina memang kuat sendirian, tapi Filipina punya kartu as berupa perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat, yaitu Mutual Defense Treaty, MDT. Artinya, jika Filipina diserang, Amerika bisa turun tangan langsung. Selain itu, Filipina juga punya kerjasama pertahanan dengan Jepang, Australia, dan beberapa negara ASEAN. Kalau bicara soal jumlah dan kekuatan militer mentah, Cina unggul telak. Tapi dalam konteks konflik terbatas, seperti perebutan wilayah di Laut Cina Selatan, Filipina bisa menjadi duri beracun yang mengganggu strategi regional Cina. Dengan dukungan aliansi, strategi defensif, dan posisi geografis yang strategis, Filipina punya peluang untuk bertahan dan memberi perlawanan berarti. Menurut kamu, apakah Filipina bisa melawan dominasi Cina di Laut Cina Selatan? Atau akan jadi konflik yang melibatkan kekuatan dunia seperti Amerika Serikat? Tulis pendapatmu di komentar.